Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 38 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 14 Desember 2021 dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 mengatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Idama suruhku ma suruhku, asa dipadiri dalan dijolokku. Dungi topu maro tumopot jorona Tuhan nani luluamuna, dohot suruan ni parpadanan na hinalungut tomuna. Idama naroma ibana ninna Jehovah Sebaot." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Maleakhi berisi nubuatan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan pada masa sesudah pembuangan, ketika banyak orang Yahudi telah kembali ke tanah air mereka. Waktu itu terjadi kemerosotan rohani, ketika agama orang Yahudi telah menjadi formalitas semata. Mereka beribadah, tetapi mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti memberikan persembahan binatang cacat, tidak memberikan perpuluhan. Para imam mereka mengajarkan pengajaran yang tidak benar, melakukan kawin campur dan perceraian. Semua perbuatan ini menjadi daftar tuduhan serius yang Tuhan sampaikan kepada Israel karena kemurtatan mereka, maka penghakiman Tuhan akan dijatuhkan kepada mereka. Nubuatan ini akhirnya tergenapi pada masa kedatangan Yesus yang pertama, yang didahului oleh Yohanes Pembaptis. Yesaya 40 ayat 3, Markus pasal 1 ayat 2, ayat 3. Pada zaman Yohanes Pembaptis, keadaan umat Israel memiliki kemiripan dengan keadaan umat pada zaman Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi dan Yohanes Pembaptis mengecam kemerosotan moral dan formalitas keagamaan, sama-sama menyerukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan
agar umat bertobat. Demikianlah kedatangan Yesus Kristus harus disikapi dengan hidup bertobat. Kemudian untuk kedatangan Kristus yang kedua kali ditandai oleh suasana yang menakutkan, bukan suasana gembira dan sukacita, karena kedatangan Tuhan Yesus sangatlah dahsyat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan untuk menghadapinya. Disebutkan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Hari Tuhan yang dahsyat itu menurut nubuatan Maliaki akan menampilkan sikap Allah yang datang seperti tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu, seperti hakim. Umat manusia akan dihakimi di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka. Sebagai pemurni logam, Allah akan menguji kemurnian hidup manusia dengan apinya yang kudus. Dan sebagai sabun tukang cuci penatu, Allah akan membersihkan setiap kotoran yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga segala hal yang najis akan segera disingkirkannya. Renungan harian ini menjadi peringatan serius kepada kita agar setia dan hidup menurut firman Tuhan, berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus yang menebus dosa kita, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan membaharui diri, menjauhkan diri dari keinginan daging, dan memiliki cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka inilah alasan sukacita Advent kita, sebab Allah bersedia hadir bagi kita sebagai jalan kepada kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami setia melakukan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 38 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.